Shalom, saudara-saudara terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersatu teduh sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita itu tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Demikian dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih, tentu bukan tanpa alasan bahwa Allah memberikan pengurapan kepada Yesus Kristus ketika Ia menjadi manusia. Sebutan Mesias yang berarti diurapi menunjuk bahwa pribadi Mesias adalah tokoh sentral dalam tatanan kerajaan Allah. Dalam hal ini, pengurapan Allah tentu juga terkait pada apa yang dilakukan dalam perjanjian lama, di mana pengurapan hanya dilakukan bagi para imam dan raja. Jadi Mesias adalah gambaran pribadi yang menjalankan peran sebagai imam dan raja. Jika di masa perjanjian lama bahwa jabatan tersebut dipisah, maka di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendirilah sang Mesias itu, dan yang menyatukan kembali peranannya sebagai imam besar dan juga raja yang kekal. Saudara-saudara, dalam bacaan kita pada hari ini adalah ketika malaikat meniup sangkakala yang ketujuh, yaitu yang terakhir dari ketujuh sangkakala. Jika kita melihat ayat-ayat sebelumnya, 5 sangkakala sebelumnya berbicara mengenai bencana yang akan terjadi di dunia ini, dan sangkakala yang ke-6 berbicara mengenai bangkitnya 2 saksi Allah. Ketika sangkakala yang ke-7 ditiup, dikatakan bahwa terdengar suara nyaring di dalam surga. Ayat 15a, suara itu menyatakan bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ayat 15b, Yesus Kristus adalah pribadi yang diurapi oleh Allah Bapa. Dialah yang memerintah atau akan memerintah sebagai Raja, dan sebenarnya juga sebagai imam sampai selama-lamanya. Memang menjadi pertanyaan juga, bukankah Tuhan Yesus memang sudah memerintah sebagai Raja sejak dahulu kala? Tentu jawabannya adalah iya. Namun semenjak pemberontakan Lucifer dan juga kelanjutan manusia yang sudah jatuh ke dosa, sehingga dunia dikuasai oleh iblis. Tidak heran iblis berani menawarkan dunia dengan segala keindahannya. Mungkin masih kita mengingat di waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Matius 4 ayat 8-9. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus menghadapi iblis dan berkata, kamu tidak berhak atas kerajaan dunia. Artinya memang
Sejak kejatuhan manusia, dunia ini ada di bawah kekuasaan iblis. Manusia disetting oleh iblis untuk hidup nyaman di dunia dengan segala kelimpahan, kemewahan, dan keindahannya. Saudara-saudara, barulah sejak Yesus mati dan bangkit, maka kuasa iblis dikalahkan. Ia kembali memegang kendali atas pemerintahan dunia ini. Tentu Tuhan Yesus adalah Raja yang memerintah dalam kerajaan Allah. Namun, kematian dan kebangkitannya menjadi bukti nyata bahwa dunia ini kembali berada di bawah pemerintahan Allah atau menjadi bagian dari kerajaan Allah kembali. Inilah yang dimaksud dengan kalimat yang umum yang kita dengar, bahwa iblis telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Ketaatannya yang sempurna, yang mati di atas kayu salib, membuat kemenangan atas kuasa iblis di dunia ini. Kedatangan kerajaan Allah dalam dunia ini tentu disambut dengan sukacita oleh para orang-orang benar. Dikatakan bahwa hamba-hamba, para nabi, orang kudus, dan semua orang yang takut kepada Tuhan akan bersukacita dan menerima upahnya. Di sisi lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan justru akan bersikap sebaliknya. Mereka tidak akan bersukacita atas pemberitaan Tuhan Yesus, tetapi justru marah. Namun demikian, akan tiba waktunya di mana amarah atau murka Tuhan akan dinyatakan kepada bangsa-bangsa yang marah tersebut, yang mungkin selama ini telah membunuh orang-orang benar, para nabi, hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan akan membinasakan orang-orang jahat, namun akan menyelamatkan orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Marilah kita bersukacita karena Yesus Kristus sudah menjadi Raja di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memberkati kami dan memberi kami nafas kehidupan. Jaga hati dan pikiran kami agar seturut akan firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi pedoman di setiap langkah dan aktivitas kami. Amin.